Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Setelah tadi kita menginsertkan data kamar, tutorial kali ini kita akan melakukan penginputan data penyewa. Data penyewa di sini dapat dilakukan penginputan atau melakukan check-in data penyewa, yaitu melalui ini. Icon pintu kamar dengan tanda panah ke kanan, pintu masuk. Tekan yang ini, maka akan tampil form untuk mengisi data penyewa, atau bisa juga melalui check-in pada saat menekan tombol ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk penyewa saat check-in yaitu di sini kita dapat memilih kamarnya. Kamar berapa yang akan ditempati oleh penyewa tersebut. Di sini akan muncul kamar yang statusnya kosong atau siap untuk digunakan. Kita coba kamar melati. Dia akan menempatinya selama misalnya 1 bulan. Ini terdapat inputan untuk potongan harga. Harga ini untuk jika ada diskon. Misalnya diskon untuk kamar ini yaitu 50.000. Di sini inputan selanjutnya yaitu tanggal masuk. Kita dapat memilih dia tanggal masuknya tanggal berapa. Misalnya tanggal 1. Tanggal keluarnya akan terlihat tanggal 1 Juli 2021. Biaya tambahan. Inputan biaya tambahan di sini misalnya apabila kosan Anda memiliki peraturan, misalnya kalau ada biaya tambahan apabila membawa alat elektronik lain, atau biaya tambahannya misalnya apabila satu kamar kalau isi 2 orang dia harus menambah lagi, misalnya menambah 100.000. Misalnya untuk biaya air kan biasa juga terdapat begitu. Satu kamar 2 orang itu harus ada biaya tambahannya. Bisa diinputkan di sini. Di sini metode pembayarannya ada transfer atau tunai atau cash. Ini bayar sebenarnya hanya untuk menghitung. Misalnya dia lakukan pembayaran tunai 700.000, maka kita harus mengembalikan 50.000. Di sini kita dapat mengisi ID-nya. KTP ini tidak wajib sih, untuk sebagai pegangan saja misalnya terjadi sesuatu di kemudian hari, jadi kita punya identitas dari penyewa kita. Selanjutnya 1, 2, 3, 4 data penyewa misalnya Andi, mungkin alamatnya mungkin di Kendari, nomor HP nya kita masukkan. Oke. Setelah datanya lengkap, kita tekan tombol checklist. Di sini terdapat kirim laporan ke penyewa. Kita dapat melakukan kirim laporan pembayaran via WhatsApp ke nomor penyewa yang telah diinputkan tadi. Unchecklist bila tidak ingin mengirimkan laporannya. Kita unchecklist saja. Oke. Passwordnya yang dimasukkan adalah password saya saat menginput data pemilik. Oke, tekan oke. Check-innya berhasil. Sisa 16 hari. Pemilik Andi ini dia di kamar melati. Ini kamar melati terisi oleh Andi. Sisa harinya 16 hari. Kita dapat menghubungi penyewa ini lewat WA, SMS, telepon. Apabila mendekati dari hari mendekati waktu pembayaran, akan tergenerate atau terbuat otomatis dari teks penagihannya jika kita mengklik ini. Karena ini adalah emulator atau virtual device, jadi tidak ada WA-nya. Oke. Untuk proses check-in telah selesai.
Nah, di sini muncul tombol untuk warna merah. Ini untuk melakukan check out. Atau apabila si Andi ini ingin keluar dari kamar melati. Nah, di sini terdapat juga tombol untuk perpanjangan durasi. Kita dapat melakukan perpanjangan durasi dengan menginputkan kembali seperti form pada check-in. Ini tanggal keluarnya jadi 2022. Dapat dilihat perubahannya. Oke. 100.000 inilah biaya tambahannya. Ini biaya tambahan selama durasi ini. Oke, sekarang kita cek untuk transfer. Catatan pembayarannya misalnya ke rekening BSI. Oke, setelah lengkap kita lakukan. Ini juga bisa mengirim laporan. Bukan password. Oke. Nah, di sini nanti akan berubah sisa durasinya. Dikira selama 1 hari. Nah, di sini dapat dilihat bahwa laporannya pemasukan kita sudah 6.750. Di sini terdapat detailnya, pembayarannya, ada keterangannya 650.000, perpanjangnya, info-infonya di sini sudah dijabarkan, sehingga dapat memudahkan jika kita akan men-tracking. Terkait dari penyewa lagi, kita dapat melakukan perubahan data dan penghapusannya jika diinginkan, tapi tidak bisa melakukan terhadap penyewa yang masih menempati kamar, karena ini penyewa masih aktif Kendari. Nah, coba kita lakukan ini untuk check out. Ya, pada saat untuk melakukan check out terdapat inputan untuk pengembalian dana. Misalnya dia masih sisa 6 bulan. Misalnya 6 bulan kita lakukan pengembalian dananya 2.500.000. Hapus data penyewa centang apabila datanya langsung dihapus. Ini bersihkan atau renovasi kamar apabila kamar yang melati 1 tadi ingin dibersihkan dulu, tapi kalau tidak langsung saja hilangkan. Ini adalah opsional. Masukkan passwordnya, tekan check out. Nah, pindah ke keluar, Andi bisa masuk kembali. Sini terdapat lagi penambahan data untuk pengembalian dana. Ada pengeluaran 2.500.000, keterangannya. Oke, saat ini keluar, ini sudah bisa dilakukan penghapusan. Tidak usah dihapus. Ini untuk apabila kita ingin melakukan check-in kembali terhadap Andi. Kita bisa memilih kamarnya seperti tadi. Ini untuk sisa 2 kamar karena kamar yang satunya tadi masih dalam pembersihan. Apabila kamar akan siap digunakan, misalnya kita melakukan pengecatan atau pembersihan dan menggunakan biaya, kita dapat inputkan di sini. Misalnya biaya pengecatan 100.000, biaya tukang dan biaya beli cat, deskripsinya pembersihan dan cat, passwordnya simpan. Oke, unit siap digunakan. Kamar melati siap kembali digunakan untuk check-in. Sini terdapat pengeluaran unit kamar melati. 1, keterangan pembersihan dan cat.
pengembalian dana check out. Oke. Ini 03 ya, kita coba lagi melakukan check in untuk kamar Mawar, transfer 1. Nah, di sini kita akan melihat warnanya berubah, sisa 1 hari dia menempati kamar Mawar. Nah, ini terisi jatuh tempo. Dan masuk jatuh tempo karena sudah mendekati hari pembayarannya. Kosong. Kita dapat filter nanti jadi untuk beberapa kamar. Ini kita lakukan check out kembali untuk melihat pengembalian dananya, misalnya 100.000. Bersihkan, tidak usah kita bersihkan, hapus dana penyewa, tidak usah. Nah, kita tidak lakukan pembersihan kamar, statusnya maka langsung siap digunakan. Sini juga kembali. Oke. Di sini terdapat kekeliruan untuk pengembalian dananya. Nanti akan kita coba perbaiki lagi. Oke, cukup sekian untuk bagian penyewa check-in, check-out, dan perpanjangan durasi. Sudah dapat dilihat, sudah dengan jelas tadi bagaimana cara untuk perpanjang, untuk check-in kembali, pembersihan kamar. Oke. Sekian dan terima kasih. Untuk fitur selanjutnya mungkin kita akan bahas ke bagian profil yang berkaitan dengan menu lainnya. Di sini tidak akan banyak karena sudah jelas fungsinya masing-masing. Di sini juga sudah jelas. Ya. Terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.